kelas D0808 akan membantu kita sama-sama coaching untuk pelaksanaan pendampingan. Nah, untuk pendampingan pertama ini kita akan melakukan refleksi untuk modul 1.1 dan modul 1.2. Temanya kita ada 4. Yang pertama itu kita tentang refleksi pada saat pembelajaran dengan pemikiran hadir. Kemudian diskusi tantangan apa nih pembelajaran dari pengalaman ini. Kita akan sama-sama berefleksi tentang portofolio digital. Dan seperti apa bagaimana prosesnya. Yang terakhir, 4 adalah peta posisi diri dan rencana pengembangan. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk fokus di pendampingan. Oke, kita sama-sama lihat yuk. Kita lihat yang pertama yaitu jurnal yang kemarin. Nah, jurnal yang kemarin itu kita isi pada saat loka karya 1. Betul ya? Setelah 1 bulan ini kurang lebih bersama-sama dengan fasilitator, kira-kira kekhawatirannya apa nih? Ini saya senang dan bahagia. Kenapa? Awalnya sih awal-awal saya merasa saya mau enggak gitu. Ada rasa kekhawatiran saya nggak bisa kegiatan dengan baik. Tapi ketika saya sudah terjun dan saya mengikuti prosedur tahapan-tahapan yang harus dilakukan alhamdulillah saya berusaha untuk mengadaptasi dengan kegiatan di guru masyarakat ini, dan alhamdulillah saya senang mengikutinya, dan insya Allah dengan dukungan dari teman-teman dan juga ibu bisa lancar kegiatan. Itu untuk harapan dan perasaan yang berbeda sekarang. Kira-kira kekhawatirannya apa ya yang nanti akan terjadi, kira-kira apa gitu? Kekhawatiran sih pasti ada, cuma itu nanti akan jadi apa namanya nanti ketika saya khawatir terlalu berlebihan, itu nanti efeknya saya jadi nggak kepikiran terus gitu, jadi nggak tenang. Jalan ini juga nggak enjoy. Jadi untuk kekhawatiran yang pasti ada, salah satunya adalah takut mau ngikuti, nggak bisa ngikutin gitu. Soalnya kan kadang-kadang teknologinya udah beda lagi dengan zamannya saya gitu. Sekarang teknologinya udah semakin canggih, kayak penggunaan aplikasi-aplikasi yang sudah sangat ini. Kadang-kadang ya di CGP ini saya ikut belajar juga gitu. Jadi secara nggak langsung dipaksa untuk belajar. Kemudian kira-kira harapan di 1 bulan yang akan datang, harapannya? Harapannya kalau mungkin di awal pembelajaran saya belum bisa banyak aksi nyata karena terlalu padat juga kegiatannya, dari sehari atau ada kegiatan belum ngerasain aksi nyata hasilnya gimana gitu. Jadi pengennya nanti di minggu ke depan saya bisa saya juga bisa mengikuti kegiatan CGP ini dan bisa langsung terjun aksi nyata. Nah itu ya, yang keinginan harapannya aksi nyatanya itu bisa terrealisasi ya. Jadi setelah modul selesai, saya bilang ini manfaatnya ada gitu. Ya, jadi kekhawatirannya sudah disampaikan oleh Bu Wisata Harapan. Nah, kira-kira dukungan apa sih di Harapan sekolah? Alhamdulillah kepala sekolah saya saat ini Bu Marisa mendukung sepenuhnya saya. Bahkan di saat ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya ada berbentrokan dengan kegiatan CGP ini, dia menugaskan guru yang lain yang berkompetensi juga untuk membantukan. Jadi kegiatan CGP ini menjadi prioritas saya, dan alhamdulillah itu sangat melegakan saya. Ya, jadi support banget ya. Tidak istilahnya memberi beban tambahan. Jadi kan kadang-kadang kita kalau dalam kegiatan itu kegiatan lain sih bercabang. Iya, betul pemikirannya. Memang kalau kita mengikuti sesuatu harus hadir sepenuhnya ya. Betul.
itu memang sangat terasa, tapi luar biasa gitu ya. Kita akan ke finalisasi tentang tindak lanjut hasil pembelajaran. Untuk modul 1.1 adalah filosofi pendidikan tadi. Sebelumnya sudah kita laksanakan di lokakarya O, lokakarya orientasi atau lokakarya. Nah, yang akan sama-sama kita coaching dulu berdasarkan pembelajaran tersebut, terutama yang di kelas ibu. Kira-kira perubahan apa sih yang ibu lakukan agar selaras dengan pemikiran pembelajaran tadi? Pastinya saya menggali potensi anak berdasarkan minat bakatnya dulu. Seperti yang diajarkan lewat juga bahwasanya anak itu memiliki bakat yang terpendam. Jadi kita jangan melihat hanya dari ilmu pengetahuan saja. Kita juga harus bisa seperti halnya yang kemarin aku pelajari itu seperti halnya gunung es itu dalamnya kan sekali, tapi di atas hanya terlihat sedikit. Itu juga sama seperti siswa. Jadi saya menganggap kalau menilai siswa sekarang itu lebih sangat menghargai. Kenapa? Ya seperti gunung es, saya belum melihat dia itu di dalamnya itu seperti apa. Apakah dia mungkin di luar dari apa yang kita perkirakan saat ini? Jadi saya mulai melek aja, mulai melihat anak itu nggak hanya dari segi yang negatifnya dia suka gini, tetapi saya belum menggali dia itu punya potensi apa. Luar biasa ya, baru kita belajar modul 1 itu membuka pemikiran mindset kita bahwa anak-anak itu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda ya. Luar biasa. Kira-kira yang berikutnya Bu, apa yang bisa didapatkan dari modul filosofi pendidikan AD yang bisa mendorong ibu untuk membuka atau melakukan perubahan? Yang mendorong saya motivasi ya, motivasi saya bisa ini adalah saya kasih kesempatan untuk mau bergerak dalam hati, mau bergerak, mau mencoba dan mau berusaha. Jadi saya yakin dengan modal kesungguhan kesungguhan hati dari diri saya akan bisa melakukan hal yang positif untuk kemajuan. Setelah tadi saya menanyakan respon dan jawaban dari Bu Iin, nanti kira-kira perubahan apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Karena saya mau mengajar di kelas mengajar masih anak didik, saya mungkin ketika saya mengisi kekosongan guru yang nggak ada gitu, mungkin yang nggak hadir atau ada yang keluar, kesempatan saya masuk ke kelas dan sedikit saya bisa pengen gali kemampuan anak ini dari yang saya pelajari. Contohnya misalnya saya pengen melihat anak ini dia dari bakat atau dari kemampuan yang terpendamnya itu, misalnya dengan kayak tes awal kemampuan gitu, jadi tesnya tapi nggak berupa tertulis gitu, jadi dia dengan gambar atau dengan misalnya dengan hal-hal yang menggembirakan. Jadi di situ saya akan mencari bakat-bakat, tentunya ya itu saya juga belajar juga bagaimana mencari karakter atau bakat-bakat melalui gambar atau melalui dia menyanyi atau melalui dia bermain gitu. Itu luar biasa ya, untuk 1 bulan ke depan, terutama pada saat kalau yang sekarang menggunakan guru yang sedikit. Ya. Kalau kita kembali kepada modul 1.1, aksi nyata yang Ibu lakukan dalam jurnal refleksi mingguan ini seperti apa menurut? Iya. Kemarin karena emang belum terekspos ya, aksi nyata saya juga baru merencanakan dan katanya saya berusaha menggali itu membimbing anak-anak dalam kegiatan-kegiatan kayak misalnya MSD atau kemudian kegiatan SN dalam kegiatan seni yang dimana di situ saya bisa tidak hanya kita nggak bisa sendiri kerja, kita butuh orang-orang atau teman-teman yang berbeda dari kompetensi bidangnya. Jadi saya merangkul mereka untuk bisa ayo sama-sama melatih anak-anak berbakat ini bisa walaupun menang yang penting kita sudah berusaha menampilkan itu ya, biar ada pengalaman, biar dia berani.
Itu jadi aksi nyatanya itu tentang bimbingan Day dengan pendampingan saat pelaksanaan kegiatan eksplorasi budaya. Sekarang kita beralih sedikit tentang pembuatan kerangka portofolio. Ya. Kalau yang kemarin sama-sama kita lihat di Lokakarya orientasi itu menggunakan juga. Apakah dulu sudah? Oke. Kemudian komponennya apa saja ini? Komponennya komponennya saya pertama profil dulu. Ya, oke itu. Yang ditunjukkan. Profil itu di dalam profil ada apa saja? Profil ada data diri saya. Iya. Ya, identitas sekolah. Iya, Ya, nama peta, ada peta juga di situ, peta sekolah. Letak sekolah. Kemudian moto kita menjadi apa? Jadi guru penggerak itu harus punya moto kan? Iya, Visi lagi. Iya, betul, tepat sekali. Setelah profil apa lagi? Profil saya isi tampilan kegiatan, tampilan misalnya seperti kerja. Oke, jadi sudah mulai terlihat bahwa di dalam portofolio digital itu identitas kitanya sudah tampil. Kemudian mungkin nanti ditambahkan boleh pelatihannya yang pernah diikuti ya? Udah pelatihannya apa saja, misalnya di P2 ke PTK2. Udah ada di profil. Di profil. Nanti kalau bisa di dalam letak-letaknya itu ada profil, ada pelatihannya, ada LK, aksi nyata, umpan baru. Itu nama di dalam portofolio digital. Ya, jadi artinya sudah mengikuti panduan, sudah diikuti ya, sudah dibuat. Artinya bisa menambah kreativitas, bisa diberi warna, di backgroundnya dia, betul. Jadi itu oke banget ya. Guru penggerak itu benar-benar mengajarkan kita bagaimana kita kreatif, dan kita mencari tahu informasi yang ada. Tidak hanya sebatas kita seperti kata yang forum ya. Kita jadi bisa belajar dari sana, dari LMS, dari kita semuanya. Seperti coach ini, saya pun mendapatkan informasi sedikit dari ibu lumayan banyak tadi ya, tentang dunia MBSD-nya, kemudian kelas kosong bisa masuk untuk memberikan aksi nyata sederhana. Kita untuk poin berikutnya, peta posisi diri dan rencana pengembangan. Yuk kita cek yuk yang kemarin LK3 kalau nggak salah ya. Ya, kira-kira kompetisi apa yang sudah baik di LK3? LK3 kompetisi apa yang sudah oke, bisa disebutkan saja kuncinya. Kompetisi yang sudah dilakukan ini juga dalam rangka kegiatan lomba dan mengembangkan pendidikan berbasis siswa. Belajar yang menyenangkan di kelas walaupun maksimal berupa untuk membuat sesuatu yang berbeda, seperti misalnya jadi nggak hanya gitu aja flat aja, nggak hanya ngajar secara ceramah, kemudian anak Jawa, di situ saya masukan membentuk teman sebaya, cerdas cermat, belajar dalam permainan, praktikum, mulai dan lain-lain. Oke. Jadi ini ya baru dilakukan untuk peka diri ya, kompetensi sudah. Yang perlu ditingkatkan karena dulu ini harus multi-talent, maka saya harus belajar dulu, nggak bisa kita itu misalnya dalam ada lomba kan macam-macam, ada kegiatan di sekolah itu mau nggak mau kita misalnya kita mengajari anak seni, kita sendiri nggak bisa seni, mau kita harus bisa belajar memaksimalkan kemampuan mengembangkan bakat dengan cara merangkul teman. Misalnya teman yang memiliki kemampuan yang A, saya rangkul gitu, ayo kita latih nih anak nih, kayaknya kamu punya potensi kita bekerja dalam satu tim. Itu yang harus saya lakukan. ya itu adalah Kiat-kiatnya atau trik agar anak kita buat belajar yang buat
kedua saya biasa seperti belajar misalnya nanti saya pengen buat ice breaking Wah, ya. dan pembelajaran yang menyenangkan itu namanya yang perlu saya gali nanti Kira-kira perubahan rencana apa yang ditambahkan lagi selain tadi pembimbing siswa dan keluarga, kemudian kegiatan pembelajaran yang bertulis belajar itu apa lagi? kegiatan dari pembelajaran Ya, misalnya apa saja hanya dalam membimbing teman-teman kali ini ya kita sama-sama belajar misalnya evaluasi di sekolah gitu kan dalam evaluasi di sekolah kan kita bisa melihat nanti sekolah ini siapakah atau nanti akan bagaimana tapi kita harus sama-sama saya mulai lalu kemudian sama-sama biar kita punya ide baru ya teman-teman yang ini misalnya punya idenya seperti ini gimana nih teman-teman masukin namanya kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan di sekolah atau kegiatan PMM misalnya yang sekarang praktek itu ya kita seperti ini mana Jadi memang selain pembelajaran kelas dengan keesokan diri, kita perlu juga menambah dengan teman sebaya ya. Karena memang tidak semua teman-teman akan dulu itu merasakan bahwa kita tuh ada perubahan loh sekarang. Karena kita akan tumbang apabila kita tidak mengikuti perubahan gimana. ini adalah rapor itu yang dari tahun kemarin ada sedikit peningkatan jadi semuanya ada naik gitu. Itu ada kebanggaan sendiri kan. Betul. Itu ada kenaikannya di literasi, numerasi, lingkungan dasar. Ya semuanya sudah hijau. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Iya. Jadi memang kita bersama bergerak artinya akan menghasilkan sebuah perubahan ya. Perubahannya paling sederhana dalam rapor EDS, evaluasi diri sekolah. Mungkin nanti nambahnya di PNM, teman-teman. Semuanya kadang-kadang suka lupa. Ya, betul. Dulu ayo sini. Ya, biar dapat sertifikat. Terutama kalau untuk mendapatkan itu harus melakukan. Nah, itu mungkin kesulitannya ya. Nah, kesulitannya gimana kendalanya tuh? Yang nyata itu saya pernah tanya kalau itu harus dulu yang sedang melakukan mereka mengajarnya. Oke. Pas 1-4 Ya. Kalau tidak semuanya bisa itu mungkin prioritas saya kelas 1 sama kelas 4 Betul. mungkin ya satu waktu untuk apa namanya mereka ini belum pemahaman itu yang pertama atau pemahaman mereka belum begitu paham gitu apa sih aksi nyata itu karena hanya belajar melalui PMM itu mereka kadang-kadang ya namanya kita manusia ya kadang-kadang ada yang miskin lah ada yang lost lost communication jadi di situ dia nggak lutut gitu. Iya, nggak utuh ya. Betul. Mereka nggak paham aksi nyata itu kayak gimana masih pada bingung. Sehingga itu ya yang menjadi kendalanya sendiri ya di aksi nyata. Setelah beberapa poin yang saya dapat dari penjelasan ini proses dengan rencana pengembangan ini berhubungan dengan LK 1.2 pada dasarnya semua yang sudah Bu Yun lakukan di daring terutama di LMS itu luar biasa deh dari kegiatan alurnya mulai dari diri eksplorasi konsep kolaborasi pada saat Pikon kan kita 2 ya kita diskusi dulu pertama kolaborasi keduanya kita presentasi setelah sampai di ruang kolaborasi kita ke demonstrasi konseptual ada yang membuat kalau Yun kemarin infografis atau gimana masih ingat nggak demonstrasi konseptual yang saya buat yang saya buat kemarin adalah kemarin itu tentang pemikiran terus Iya, itu dalam bentuk apa? Infografis atau enggak, saya pakai video? YouTube. Oh, YouTube. Iya. Nanti di portofolio saya juga, saya sudah di situ kan di situ ada kayak apa namanya kayak kumpulan tugas itu. Iya. Di situ ada udah
berarti kan tugas modul 1 video yang saya upload, yang saya masukkan ke YouTube, video mandiri, videonya yang mandiri apa yang kelompok, yang saya masukin di situ. Oh, jadi untuk demonstrasikan visualnya, memasukkan pemikiran adik dari tuntutan semua kegiatan yang dilakukan. Itu berbeda banget itu. Kalau yang kemarin memang beberapa saya lihat ada yang pakai puisi, ada yang menyanyi, ya. Memang di situ mengeluarkan semua ide, kompetensi yang kita miliki dalam satu layar, bisa dalam bentuk lagu, dalam bentuk puisi. Iya, betul. Lebih mudah gitu menuangkannya. Iya, mungkin kita ke bagian refleksi. Jadi apa pembelajaran atau ide baru yang didapat setelah proses pembelajaran? Setelah kemampuan ini, apa nih pencerahannya? Maksudnya saya termotivasi. Ya, memotivasi saya untuk bisa terus bergerak dan menggerakkan. Iya, betul. Dan selain yang lainnya dalam pembelajaran, mungkin ada ide barunya. Ide barunya selalu ada. Yaitu saya ingin mengkaji yang tadi yang perlu ditingkatkan tadi ya. Saya mau realisasikan. Oh iya. Dari yang tadi apa sih yang perlu ditingkatkan? Itu yang Informasi ya. Apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari tenaga praktek? Ya, silakan. Itu penilaiannya. Ya. ada saya sudah oke, dalam meeting juga sudah kayaknya memberikan motivasi ketika ada yang lambat di situ. Jika kita akhirnya nih belum ini ada yang saya masih belum ini selalu ya seperti ibu dan anak aja gitu. Saya CGP ya? Seperti ibu CGP-nya. Iya betul. Saya kalau pasti nyarinya ke ibu. Iya, karena memang di dalam sebuah kegiatan, terutama pendidikan itu adalah durasinya waktu. Kita ada 6 bulan, dengan 4 kali waktu sekali, mendapatkan 6 kali, itu kan perlu prosesnya. Jadi perlahan-perlahan yang tadinya kita masih nol di lokal karya, kemudian kita tinggal dulu, diharapkan nanti di lokal karya 1, kita udah benar-benar bisa melaksanakan. Karena memang transformasi perubahan itu dimulai dari kita dulu nih, dari gurunya dulu. Iya, apalagi dari pendidikan guru penggerak ini diharapkan ada pemimpin pembelajaran. Mungkin nanti itu arahnya menjadi seorang kepala sekolah yang memang benar-benar mumpuni, memiliki kompetensi yang handal, atau seorang pengawas yang bisa mempunyai kemampuan yang luar biasa, terutama dalam melakukan sebuah pembelajaran maupun ide-ide kreatif baru. Kalau yang saya dapat nih guru penggeraknya tuh ide-ide kreatifnya tuh cepet banget. Apalagi di ruang kolek, kita waktunya hanya diskusi 1 jam atau 1 jam setengah, tapi langsung jadi dalam bentuk infografis Canva, PPT, langsung dipaparkan. Iya. Iya. Kemarin kan kita dalam kelompok karena yang perempuan saya jadinya saya dituntut buat bikin pemahaman, iya, PPT betul-betul dengan waktu yang susah. udah gitu kalau ada paling cewek pak tadi satu harus Betul. Itu memang. apa namanya kunci Iya. setiap kegiatan pasti ada solusi lah kalau kita apa malah Udah bilang semua ya, artinya nggak selesai sesuai waktu, tetapi memang waktu. Iya, kadang di saat 7.30 kita baru start di kelas, belum ada sekali pembiasaan dan bagaimana pembelajaran, harus digelis. Kemudian harus melaksanakan kegiatan berpenggerak itu semua kemampuan berkomunikasi. Artinya kita sama-sama bersinergi dan membuka tangan lebar ya dengan PGP ini yang kita harus butuh agar PGP ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan bisa diaplikasikan. Ya. Yang terakhir Bu, kira-kira nanti setelah
kegiatan yang sudah pengen ini untuk pelaksanaan hari Sabtu yang menjadi keinginan ini ya. Sebelumnya apa hari itu nanti kegiatannya apa ya? Kegiatannya kalau untuk besok sama seperti kemarin ya, mendengarkan beberapa hal yang berkaitan dengan modul, kemudian merefleksikan yang sudah dilakukan Yang selalu merefleksikan yang sudah dilakukan di satu titik dan satu titik mungkin kalau harapan saya ya nanti di karya Sabtu itu kita belajar bersama-sama kayak actionnya aja, action di kelas kayak misalnya bagaimana sih buat ice breaking yang menarik atau misalnya membuat kegiatan-kegiatan yang real di kelas, jadi ketika kita mencapai kelas itu akan ingat selalu. Jadi misalnya kayak model kayak kemarin ibu bermain kenalan gitu, cara yang berbeda dan itu bisa digali dengan yang dibuat dari karena dari perkenalan itu kita punya nilai-nilai ya, nilai-nilai yang bisa kita ambil. Nah, di situ nilai kejujuran, kemudian nilai keberanian ya. Karena terus terang kita juga haus gitu ya kalau untuk masalah itu ide-ide baru. Saya kalau ketemu baru kan ide-ide pasti muncul gitu kan. Nah itu kan pengalamannya di sekolah masing-masing. Lebih enak dan konkret nyatanya pada saat mengerjakan LMS saja atau ada di ruang kolaborasi dan pendampingan. Menurut Bu Im bagaimana tuh di antara ketiga hal tersebut? Ya menarik. Iya, iya. Kan semua punya pos-posnya tersendiri ya. Ya, bagi saya sih kali ini kembali lagi kita ikutin sama baik di LSM atau karya itu saya merespon itu senang dulu. Mana aja saya udah siap. Oke, jadi dari Perasaan yang bahagia. mungkin kita lebih hadirnya untuk itu nomor satu Karena juga. saya punya pengalaman Iya, gitu. iya. Ketika saya dulu SD itu, saya ujian sekolah itu nilai saya itu jelek. Dan nggak bisa masuk di pelajaran saya. Oke. Di situ saya punya pengalaman kenapa? Padahal istilahnya kita berbeda dari tapi ketika kita melakukan suatu hal dalam keadaan tidak fit, aku tidak bahagia, kurang kayaknya kurang hal-hal itu kan, hasilnya juga rasa bahagia. Jadi memang spirit dorongan dari dalam diri itu mempunyai peran satu ya dalam membangun kemampuan kita menerima ilmu. Karena biasa kita menerima ilmu, kondisi sehat, kita juga senang perasaannya itu bisa terserap dengan maksimal. Itu bisa kita pakai untuk peserta. Terima kasih Bu Im untuk kegiatan praktek baik kita hari ini. Beberapa hal sudah saya ucapkan sebagai coaching kita, karena coaching ini bukan berarti benar salah, tapi kita sama-sama berefleksi kegiatan yang sudah dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti ada hal yang perlu kita komunikasikan, kita sambung lagi bisa melalui LMS atau lewat. Terima kasih. Terima kasih juga saya dibimbing oleh ibu. Iya. Jangan apa namanya? Jangan bosan ketika saya mengeluh dan ketika saya mengalami kesulitan. Betul. Hanya satu kalimat yang bisa saya sampaikan, boleh lelah tapi jangan menyerah. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.